dua kitab ya, karena saya harus menyampaikan dua sisi. Seperti tadi hadisnya kan ada dua sisi, antara yang menganggap termasuk ayat, ada juga yang menganggap tidak termasuk ayat. Nah, saya akan menyampaikan dua syarah hadis Sahih Muslim. Yang pertama Ikmalul Mu'allim, ini karya Qadhi Iyad yang punya garis akar mazhab fikih Malikiyah. Dan yang kedua adalah syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Ini akar fikihnya adalah Syafi'iyah. Baik. Dalam pensarahan hadis lain, hadis yang berbunyi qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani 'abdi, dan seterusnya. Jadi ini gambaran bahwa Allah berkata dalam hadis qudsi, salat itu dibagi menjadi dua antara aku dan hambaku. Ketika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Ketika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, Allah menjawab. Ketika hambaku berkata maliki yaumiddin, Allah menjawab. Ketika hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini bagian antara aku dan hambaku. Dan ketika hambaku berkata ihdinas shiratal mustaqim sampai akhir, maka ini bagian hambaku. Yang tiga awal itu bagiannya Allah, alhamdulillah sampai maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagian antara Allah dan hamba, ihdinas shiratal mustaqim sampai akhir, itu bagiannya hamba. Nah, hadis ini kemudian dipahami oleh Imam Qadhi Iyad bahwa anna bismillahirrahmanirrahim laisa min ummil Qur'an. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat daripada surah yang disebut Ummul Quran atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau misalkan Bismillah itu dianggap ayat daripada surah Al-Fatihah, maka pembagian dalam hadis ini tidak pas. Jadi kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim itu misalkan ya untuk hamba, alhamdulillah untuk hamba. Jadi 4 ayat untuk hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 1 ayat barengan antara Allah dan hamba. Sisanya berarti tinggal berapa ayat? 2 ayat. Ihdinas shiratal mustaqim dan shiratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir. Dan itu untuk Allah. Jadi tidak pas nanti ketika Allah katakan qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Padahal di awal sudah dibilang ini dibagi dua. Nah, ini argumen Imam Qadhi Iyad kemudian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, tetapi hal ini kemudian tidak dibiarkan saja oleh Imam Nawawi ya, karena Qadhi Iyad mengarang kitab Ikmalul Mu'allim Syarah Sahih Muslim itu lebih dahulu daripada Imam Nawawi. Qadhi Iyad meninggal tahun 544, Imam Nawawi meninggal tahun 676. Jadi duluan Imam Qadhi Iyad daripada Imam Nawawi. Dan rata-rata kalau syarah hadis zaman dulu, kalau Imam Nawawi nulis syarah hadis itu banyak nanti mengutip copy paste juga dari syarah hadis terdahulu Ikmalul Mu'allim. Pun begitu Fathul Bari itu kan ada punya Ibnu Hajar, ada punya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada punya siapa? Ada lagi Umdatul Qari misalkan ya, Badruddin Al-Aini, atau Syarhul Qastalani ya, di Sahih Muslim. Nah, itu juga rata-rata nanti ngutip-ngutip. Dan kalau ada yang berbeda maka akan dibantah. Nah, Imam Nawawi mencoba membantah argumennya Imam Qadhi Iyad dengan pertama, anna tansifa a'idun ila jumlatis sholati la ila fatihati. Hadha haqiqatul lafz. Jadi
Kalau dibaca lagi hadisnya, pesan tuh as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Itu secara teks saja sudah menandakan yang dibagi itu bukan Al-Fatihah, tetapi yang dibagi pesan tuh sholat. Jadi tidak pas kalau hadis ini dijadikan argumen kelompok orang yang mengatakan basmalah bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Imam An-Nawawi menjawab hal tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, argumen balasan yang kedua, annat tansifa a'idun ila ma yahtassu bil Fatihati minal ayatil kamilati. Kalaupun mau dipahami bahwa pembagian antara Allah dan hamba dalam surah Al-Fatihah yaitu sama rata, itu bukan secara ayat per ayat. Ayat 1 untuk hamba, ayat 2 untuk hamba, ayat 3 untuk hamba, ayat 4 antara hamba dan Allah, ayat 5, 6, 7 untuk Allah. Bukan. Tetapi secara substansi makna umum, bukan secara ayat per ayat. Kalau secara ayat per ayat tidak pas kemudian dipahami seperti itu. Nah, ini jawaban daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, ini jadi kita melihat dua sudut pandang dalam permasalahan basmalah ketika memahami hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Nah, ini yang kira-kira saya bisa sampaikan. Mungkin nanti lebih lanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.